Saya suka maksiat. Saya juga suka diajak buat baik. Gimana nih Pak Ustadz? Ada nafsu ini baik saja, mutmainnah. Ada nafsu ini jahat saja, ammaratum bisu. Sedangkan kawan kita yang ini lawamah, pertengahan. Tergantung mana SMS yang paling banyak. Yuk ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji. Dia pergi ngaji. Yuk shopping, yuk karaoke, yuk karaoke, yuk karaoke. Itulah pentingnya banyak-banyak kirim share. Kenapa? Untuk menyelamatkan yang lawamah. Yuk ngaji, yuk karaoke, yuk ngaji, yuk karaoke, yuk ngaji, yuk karaoke. Dia mulai karaoke apa ngaji, karaoke apa ngaji, karaoke. Yuk ngaji, dia pergi ngaji. Makanya sering aja ajak kirim, yuk ngaji, yuk ngaji, yuk ngaji. Tiba-tiba seimbang, ngaji, karaoke. Saya ngaji. Terus dulu waktu saya masih buat dosa, hidup saya lancar-lancar aja. Sekarang sejak ikut pengajian, begitu pulang, helm hilang. Allah bukan membuat engkau gagal. Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Hai saudaraku, yang menjadi korban tsunami, yang menjadi korban gempa bumi, kau tidak gagal. Kau bersama Allah. Justru di saat munajatmu di tengah malam, kau berkata, Ya Rabb, menetes air matamu. Ya Allah, aku sudah berkeluh kesah kepada makhluk, tak satu pun dapat menolong. Ilaika asku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku disepelekan orang. Aku dianggap hanya lalat-lalat saja yang tak bermakna. Anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Rabb, Allah, tempat mengadu. Waktu saya masih buat dosa, hidup saya lancar-lancar aja. Sekarang sejak ikut pengajian, begitu pulang, helm hilang. Allah bukan membuat engkau gagal. Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Hai saudaraku, yang menjadi korban tsunami, yang menjadi korban gempa bumi, kau tidak gagal. Kau bersama Allah. Justru di saat munajatmu di tengah malam, kau berkata, Ya Rabb, menetes air matamu. Ya Allah, aku sudah berkeluh kesah kepada makhluk, tak satu pun dapat menolong. Ilaika asku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku disepelekan orang. Aku dianggap hanya lalat-lalat saja yang tak bermakna. Anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Rabb, Allah, tempat mengadu. Hadis Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka kenal Tuhannya. Satu, ini bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ustadz yang berceramah mengatakan ini hadis, menunjukkan dia tak paham ilmu hadis. La aslalahu, tak ada dasarnya, bukan hadis Nabi Muhammad. Kedua, bahwa ungkapan ini adalah ungkapan ulama tasawuf. Dijelaskan oleh ulama apa maknanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa yang kenal dirinya yang rendah, maka taulah dia Allah yang tinggi. Siapa yang kenal dirinya yang fakir, kenallah dia Allah yang kaya. Tahu dia dirinya yang tidak punya apa-apa, taulah dia Allah yang maha kuasa. Kenali diri baik-baik, maka mengenal Allah dengan secara nyata. Begitu penjelasan Imam ahli hadis, Imam As-Sakhawi. Wallahu a'lam bis-shawab. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustadz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi sakar, kenapa kau masuk dalam neraka sakar? Lam naku minal musallin, karena tak solat. Bagaimana solat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk.
Waktu menyuci tangan, bersih dosa dari tangan. Waktu memasukkan air ke mulut ke hidung, bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka, keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari. Khusyuk. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwuduk itu jangan bercakap. Lalu dari tempat wuduk ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Wah, kerotak. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. 3. Ada terdengar azan, jawab. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat, membaca bukan mutalaah. Mutalaah mulut tak bergerak. Waktu solat itu membaca. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Ini banyak orang solat mulutnya diam. Mulut membaca. Karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya, ayat-ayat pendek supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Datang satu mahasiswa selengean. Pak, Prof, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Mana? Tunjukkan saya. Mana Tuhan itu? Mana? Mana? Ditempeleng sama guru besar. Lepak. Tempeleng. Sakit. Iya, di mana sakit itu? Tunjukkan saya mana sakit itu. Sakit itu adalah rasa. Merah itu bukan sakit. Itu efek dari pukulan. Sakit, cinta, benci, marah, rindu, sayang. Ada, tapi tak bisa ditunjukkan. Makanya kalau seorang istri bertanya kepada suaminya, abang sayang sama aku? Iya, mana buktinya? Walaupun engkau tak melihat Allah, karena Allah itu tidak berupa. Kau pejamkan mata, kau nampak hitam, merah, putih, hijau, kelabu. Apakah dia? Bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satupun yang setara, yang serupa dengan dia. Tapi kau dapat merasakan dia. Ustaz Samad ini dulu lahir langsung jadi ustaz? Tidak. Pernah juga tinggal puasa? Pernah. Saya mulai puasa penuh itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP tahun 92 saya berangkat haji bulan Mei. Balik dari haji, kau sudah haji, tak boleh tinggal sembahyang, tak boleh tinggal puasa, tak boleh pacaran. Maka saya tak punya pacar. Banyak menyesal sekarang. Itu pula manfaatnya kita haji muda itu, menjaga diri kita. Jadi sebelum itu ada juga tinggal berapa hari. Saya sedang puasa, datang kawan bawa soto Medan. Mat, ayo makan, puasa aku bilang. Ini ha kata. Ha kata dia. Wah nengok soto Medan. Tapi dah saya ganti dah. Ganti dah. Ustaz, bolehkah laki-laki kencing berdiri? La yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian kencing berdiri. Ada tak hadis yang menyebut Nabi kencing berdiri? Ada, satu hadis. Sekali seumur hidup. Cara mencarinya di mesin pencari hadis. Sin, ba, alif, to, ta, marbutoh. Sin, ba, alif, to, ta, marbutoh. Subatoh. Subatoh artinya tempat penumpukan sampah. Nabi pernah kencing di tempat penumpukan sampah berdiri. Darurat, tak ada tempat. Berdasarkan ini, menurut ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kencing berdiri itu hukumnya makruh. Tapi afdal jongkok. Menurut ilmu kesehatan, kalau jongkok habis dia tumpah. Tapi kalau berdiri ada tersisa sikit. Tersisa, menjadi batu di dalam. Oleh sebab itu bagus jongkok habis. Manfaat kedua, jatuh air kencing ke bawah, memercik ke atas, naik kaki ke kaki celana, kena ke lutut, solat kena najis.